Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kembali Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kita lanjutkan Kitab Tauhid halaman 135 bab yang ke-39 tentang berhakim kepada selain Allah dan Rasulullah. Allah berfirman, alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Alam taro ana to ora merhatekke nira Muhammad ilal ladina ring wong-wong akeh yaz'umuna kang ngrasa sapa ya si wong-wong akeh annahum temen seduning wong-wong akeh iku amanu padha iman sapa ya si wong-wong akeh bima kelawan apa wae unjila kang wis nurunake sapa Allah ilaika maring seliramu Muhammad wa malan apa wae unjila kang wis den tumurunake min qablika saking sadurunging seliramu Muhammad. Yuriduna padha ngarepake sapa ya si wong-wong akeh ayataha kamu ing yen to berhukum sapa ya si wong-wong akeh ilat taghuti maring taghut. Waqat umiru lan temen-temen den perintah sapa ya si wong-wong akeh ayak furu ing yen to ingkar sapa ya si wong-wong akeh bihi kelawan taghut. Wa yuridu lan ngarepake sapa asyaitonu setan ayyudillahum ing yen to nasarke sapa ya si setan ing wong-wong akeh dolalan kelawan sasar baidan kang aduh. Monggo terjemah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Di ayat yang pertama dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60 Allah firmankan, Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku, yang merasa dirinya telah beriman kepada apapun yang telah Allah turunkan kepadamu Muhammad,
dan merasa kalau dirinya itu telah beriman kepada apapun yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul sebelummu Muhammad. Di awake dhewe mereka itu merasa kalau pribadinya itu telah beriman. Tentunya ya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad, atau kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Di perasaane iman. Kalau sekarang mungkin ya ngaji, ya jamaah, ya jumatan, ya umroh, ya haji, pokok dilakoni kabeh. Perasaannya sudah beriman. Tapi yuriduna ayatahakamu ila tauhid. Sudah beriman seperti itu, tapi masih menginginkan untuk berhukum kepada tauhid. Waqad umiru ayakfuru bi, padahal mereka diperintah untuk mengingkari tauhid. Tapi apa? Kok nyatane masih banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, tapi kok masih saja mempunyai keinginan berhukum kepada tauhid. Padahal Allah perintahkan untuk mengingkari tauhid, tapi malah minta keadilan kepada tauhid atau berhukum kepada tauhid. Tapi ya rumangsane wis beriman dan ngerti kalau Quran itu memerintahkan untuk mengingkari tauhid. Apa masalahnya? Masalahnya yaitu wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'idah. Karena setan itu memang senantiasa berusaha, berjuang untuk menjadikan manusia-manusia ini tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Itu ya, makanya ya kadang-kadang ketok api. Perasaku ya jane ya apik jane ya. Aku nglihate ya apik. Gak apik piye dadi ketua PB. Mbok terus apa? Lho iku lho kok senengane kok cocok men karo Yahudi, padahal ya Islam tapi kok malah gak pro Palestina tapi malah pro Israel. Berhukumnya kok tidak kepada Al-Quran tapi berhukumnya kok malah kepada tauhid. Padahal Allah memerintahkan harus ingkar kepada tauhid, malah berhukum kepada tauhid. Mestinya kita harus ingkar dengan keganasan Netanyahu. Netanyahu apa setan Yahu jenenge? Ya, itu ya. Tapi kok malah bolo kuno itu loh ya. Padahal yang harus segera ditolong kan saudara Muslim Palestina. Tapi kok malah akhirnya kena apa ya, kena bencana nih dia apa kok kayak ngono ya, karena setan itu yuridu itu ya ayyudillahum dolalam ba'idah,
Memang setan itu mempunyai keinginan agar manusia-manusia ini tersesat dengan sejauh-jauhnya kesesatannya itu. Makanya mumpung kita belum jauh kesesatan kita segera berhenti ya dari kesesatan itu, segera kembali kepada Al-Quran. Itu ayat yang ke-60. Ayat yang ke-61, wa idza kilalan rikala den dawuhake lahum ring para manungsa, ta'alau segeralah kalian kembali ilama maring apa wae anzala kang wis numurunake sapa Allah wa ila rasulil lan ring utusaning Allah. Segeralah kamu mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan kamu segera mengikuti apa ketetapan Rasul, apa yang telah disabdakan Rasul, apa yang telah dicontohkan Rasul. Ra'aita ningalini ra Muhammad al munafikina ing wong-wong munafik iku yasudduna padha ngalang-alangi sapa ya munafik angka saking sira sududan kelawan ngalang-ngalangi temenan. Iya. Terus Allah dawuh, ta'alau ilama anjala, segeralah kamu untuk kembali kepada apa yang telah Allah turunkan dan kembali kepada apa yang telah Rasul contohkan. Muhammad, kamu telah melihat orang-orang munafik itu senantiasa menghalang-halangimu dengan penghalangan yang jasad. Jadi wong-wong iku dikongkon ngedoh nang Nabi Muhammad, gak oleh cedek, gak oleh manut, gak oleh mengikuti Al-Quran, gak oleh mengikuti sunnah. Sopo? Yiku wong-wong munafik ngono iku. Ana pengajian sunnah malah dibubarke. Ana pengajian bid'ah malah didukung. Memang setan itu mempunyai kehendak untuk menyesatkan manusia agar tersesat dengan sejauh-jauhnya. Nah, kita mumpung belum terlalu jauh, dolalam ba'ida, ya kita segera berhenti. Aku dulu pernah kajian di Jawa Tengah, keliling kemudian nang Jawa Barat. Budal nang Jawa Barat kemudian ngulon. Iya. Saat itu gurung ana Sherlock, gurung ana Google Map. Jadi meloki perasaan. Ternyata mobil ini menghadap ke timur. Ya, roh lho lah kok wis teko kene padahal tujuannya arepe nang nggoning Jawa Barat. Kira-kira tersesatnya itu sekitar 2 sampai 3 jam. Ya waduh. Iku padahal sesat sing ngono ya gowel lho ya kan. Lah apa meneh sesat dalam berhukum itu lho ya. Ini sesat dalam berhukum lho ya. Jadi kita itu disuruh sama Allah, diperintah sama Allah untuk mengingkari tauhid. Kok malah berhukum nang gone tauhid dia. Apa? Oh ya masalah setan itu ingin menyesatkan manusia sejauh-jauhnya memang. Nek sesat seperti saya ya gula janjian wis waduh. Lah kok tibake mlakune gak ngulon kok mlakune ngetan. Saat itu saya sama Ustadz Abdul Aziz Blitar. Jadi berdua.
Padha gak ruwe dalane. Delalah aku manut ae. Ning kono perasaane katik bengi. Iya. Itu saja ngrasakno wong tersesat ngono iki lho wis gak enak. Dan tersesat yang berhukum ini lebih berbahaya ini. Lebih berbahaya. Monggo terjemah yang ke-61. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya. Iya. Angka darimu menghalang-halangi manusia. Angka darimu ada angka ya sududan. Jadi manusia itu memang dihalang-halangi ojo sampai mengikuti Rasul, ojo sampai mengikuti Al-Quran. Itu loh ya. Itu memang perbuatan orang munafik. Kita Islam, tapi naruh wong Islam ku difawet nah macam-macam. Roh belajar Quran itu lo jarene Wahabi. Roh belajar kepingin belajar sunnah itu yo tuduhannya enak. Kadang-kadang dituduh. Sing ngomong ngono iku biasane pancen wong munafik. Quran ya sing dawuh. Jadi memang yang menghalang-halangi kono aja ngaji rono dadi Wahabi. Macam-macam ya. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-61. Katik ngene usahane tenanan ya. Jadi ya sudunaka angka sudud dan pokok nono wong arep melok kajian, kepingin melok sunnah, kepingin mengikuti ketetapan hukumnya Nabi, manusia-manusia itu dihalang-halangi. Soalnya ojo sampai melok. Mulakno nono kajian sunnah kok wonge wakih. Iku kadang-kadang kita perlu bertanya ya. Biasa nek kajian sunnah wonge yo ngene iki kok jagung bugan. Apa jagung bugan iki? Arang-arang iki wong kasembon. Yo mae kene, situ yo mae kono ya. Lah kaya jagung bugan. Jadi blentong-blentong. Iku memang kajian sunnah. Misalnya awake dhewe melangkah iku wis ayatnya jelas ya suduna angka sudut dan orang-orang munafik itu tidak pernah rela dengan adanya kajian sunnah ini maju, tidak akan rela. Mbuh carane menghalang-halangi, mbuh terang-terangan, mbuh samar-samar, tapi mereka nggak main-main ya usahanya itu. Ya suduna angka sududa. Ini ayat An-Nisa yang ke-61. Ayat yang ke-62. Fakaifa idza asabatuhum musibah. Fakaifa mungko khalih kaya apa idza asabatuhum rikala menimpakan musibah ing wong-wong sing senenganing menghalang-halangi tur sing dihalang-halangi ya gelem. Dile ya. Itu nanti akan ditimpakan musibah. Asobatu musibah. Mengapa? Bima kelawan apa wae kodamat kang wis nglakoni apa aidihim kelakuaning wong-wong akeh karena perbuatan mereka yang telah mereka lakukan. Sama ya. Seperti yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh. Bencana seperti itu, musibah seperti itu karena ulah mereka yang telah mereka lakukan. Summa ja'uka mongko nuli teko supaya mereka ing sliramu Muhammad yakhlifuna kang padha sumpah supaya si wong-wong akeh billahi kelawan nyebut asmaning Allah demi Allah
Ini wong-wong munafik lho ya. In aradna orang ngarepake kita illa ihsanan kejaba ngarepake bagus wa taufiqon lan petunjuk utawa pitulungan. Hati mbasa ditimpa musibah, mereka itu menghadapmu Muhammad sambil mengatakan billahi wahai Rasul, demi Allah aku melakukan demikian dan demikian yang mengakibatkan bencana ini. Aku tidak menginginkan apapun illa ihsana, kecuali yang aku inginkan adalah kebaikan wa taufiqon dan perdamaian yang sempurna. Monggo terjemah 62. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Iya kayak itu ya, perdamaian yang sempurna. Padahal munafik itu penggawane senengane adu domba, memprovokasi, cara Jawa ning senengane tumbak cucuan. Itu termasuk sihir loh ya. Saat kita bahas bab sihir sudah kita bahas. Dia orang yang suka memprovokasi, mengadu domba, menghasut, tumbak cucuan, itu termasuk salah satu di antara sihir. Apa? Masalah orang itu sadar, jelas yang diwaca ki ya Quran ya hadis. Terus yang nerangke Quran nang hadis yang nerjemahke iki ya depak, ya ulama ahlinya. Hanya maca tok ya ta. Ya ngono, wong sing kepengin ngalang-alangi ku masyaallah. Ya itu yang mendatangkan musibah ya itu. Ya karena terlalu banyak orang munafik yang menghalang-halangi orang yang ingin belajar baik. Karena menginginkan lebih baik dari yang sekarang. Jadi menginginkan hari esok itu kita lebih baik dari yang sekarang. Sekarang ini lebih baik dari yang kemarin. Terus kita itu berusaha untuk lebih baik. Lah kita tidak mungkin akan bisa menjadi lebih baik kalau tidak membaca Al-Quran itu loh. Tidak membaca hadis, tidak membaca bukunya para ulama yang amilin, tidak bisa ya. Satu misal, andaikan kita tidak biasa ngaji Quran, tidak angen-angen sak maknane, kan nggak ngerti kan. Padahal kalau kita lihat dalam surah As-Saffat, As-Saffat itu surah yang ke-6, yang ke-37. Surah yang ke-37. Ayatnya jadi mulai 40, tapi kita baca yang 48. Monggo. Dibaca kalau ketemu, pakai mic ya. Langsung artinya? Iya, langsung terjemahnya saja. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah kayak dan gitu ya, membatasi pandangannya. Jadi para ahli surga itu besok di surga itu saling atau sama-sama duduk di atas dipan-dipan mereka dan dikelilingi bidadari yang cantik-cantik, bahkan matanya itu sangat-sangat indah.
dan mereka membatasi pandangannya. Kan beda karo bidadari dunia. Nek bidadari dunia enek sing jelalatan. Bidadari dunia enek sing jelalatan mboten. Teko wonge. Enggak ya, maksudnya seperti itu. Nanti di surga itu diterangkan bahwa bidadari di surga nanti menundukkan kepala, membatasi pandangannya. Lanjut yang 49 ini sampai 57. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Kayak gitu ya. Di sebagian menerjemahkan seakan-akan mereka itu seperti telur yang tersimpan dengan baik. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan seperti intan atau mutiara yang masih berada di dasar laut. Seorsinil, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu, jadi ya masalahnya kita ngomong sesuatu yang gaib itu harus dengan dalil. Kalau kita ngomong sesuatu yang belum kelihatan oleh mata kita tanpa dalil, itu namanya khurafat, itu loh ya, nggak boleh. Makanya kalau kita melihat ayat seperti ini kan harus dalile itu enak itu loh ya. Lanjut. Lalu mereka berhadapan-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Iya, jadi nonggone dipan kono duduknya itu saling berhadapan terus bercakap-cakap, ngobrol lah. Jadi cara bahasane Wonosalam mungkin tongkrongan terus gedabrus karo kancane, bau wetah lho ya. Kadang-kadang krungu adzan bareng kaya budek padahal enggak. Iku tapi teng kandhane Wonosalam kan enggak seperti itu di kandangan. Ya. Terus salah satu di antara mereka enek sing nyeletuk pas ngobrol lho, pas ngobrol bareng-bareng niki. Salah satu di antaranya anak sing ngomong, anak sing nyeletuk. Monggo, lanjut itu. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Nah, itu ya. Jadi yang situ itu dari sekian banyak terus sing nyeletuk. Oh iya, aku biyen nang donya duwe kanca. Kalingan kancane akrab. Terus kancane piye modele, monggo lanjut. Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Ya itu ya, carane mempengaruhi jenenging wong kafir, wong munafik, wong fasik itu masya Allah kayak gitu loh, lembut sekali, mungkin nggak terasa. Jadi pas ngobrol ini, ya aku tahun duwe kanca. Kancaku ngomong ini kok karo aku. Apakah kamu termasuk orang yang membenarkan saat kita ini loh sudah mati, sudah berubah menjadi tulang belulang, sudah berubah menjadi tanah, tinggal tulang belulang itu pun sudah rapuh. Kon ya percaya tajange terus diuripke maneh. Iku lho, nalari sapa wis bosok sok terus diuripke maneh. Jadi carane mempengaruhi itu kayake gak bahaya kayake, tapi di sini penyebab masuk neraka jahanam ya gara-gara lengah. Keyakinan tentang dibangkitkan dari alam kubur itu sebuah keyakinan yang harus terpatri dalam hati, jangan sampai lengah. Jadi nek pengaruh donya iki, maksudnya nek jarane swarga ya donya iki.
Neraka ya nek donya iki nek awake sugih ya iku swarga. Nek awake kere ya iku neraka. Iki piye karepe? Bahaya, pengaruh-pengaruh bahaya ini ya. Lanjut. Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Nah kayak gitu ya. Jadi sing nuk swarga iku mang kelingan kancane tau ngomong ngono iku. Kon ya percaya ta? Nek jane iki wis mati berubah menjadi tanah, tinggal tulang belulang, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian diberikan balasan amal. Iku lho nalare sapa? Gak rasional. Koncone lho ngobroli ngene iku mempengaruhi orang yang sudah ada di surga itu dulunya. Lanjut. Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Nah, terus yang nyeletuk pertama tadi ngomong nanggone para ahli surga. Wahal antum muttaliun, bahasa wahyunya seperti itu. Kon ana tah sing gelem ninjau utawa menjenguk utawa tilik ya utawa ndelok kancaku sing tau biyen mempengaruhi aku ngono iku. Lanjut. Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Ayo, gara-gara cangkeme ngomong ngene iku mang lho, ternyata sudah dilempar di tengah-tengah neraka jahanam. Gile ya, wong yang tidak keyakinan bahwa kita nanti dibangkitkan itu sebuah akidah sebagainya yang harus terpatri dalam hati kita, jangan sampai rontok. Nyata. Ternyata orang yang mempengaruhi sederhana itu loh dilemparkan nanggone tengah-tengah jahanam. Apa meneh katik sampai Natal. Wih, malah konyol-nyol ya. Apa meneh sampai ngenekke bareng. Kalau dilihat ayat ini loh ya, jelas sekali sudah. Lanjut. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Lagi sing wis nang swarga terus ketemu kancane nunggu ning tengah-tengah neraka ngomong, demi Allah hampir saja engkau mencelakakanku. Lanjut. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Umpama aku mbiyen niku terpengaruh nanggone omonganmu, pasti aku termasuk orang yang diseret, dilemparkan di tengah-tengah neraka seperti kamu. Tapi alhamdulillah masih ada nikmat dari Allah, ada hidayah dari Allah, sehingga aku tidak sampai terpengaruh dengan ucapanmu. Ya, inilah ya. Makanya jika mereka pas Idul Fitri datang ke rumah kita mengatakan selamat Hari Raya Idul Fitri, ini enggak menyentuh akidah sama sekali. Selamat Hari Raya Idul Adha tidak menyentuh akidah sama sekali. Tapi nek wis muni Natal, ini Masya Allah, selamat Gusti Allah lahir. Iki lho kayak piye wong Islamnya ajarane lam yalid walam yulad. Lan ini lo ngomongno kon ya percaya tah besok iku nek awake dhewe wis mati terus diuripke maneh, padahal awake dhewe wis dadi tanah tinggal tulang belulang. Terus arepe dikeki masuk akal ta, mosok ngono kon ya percaya. Tadi bahasa Qur'annya kan apa ya? Lembut sekali. Andaikan kalau tidak ada nikmat dari Allah, tentunya aku sudah dilemparkan di tengah-tengah neraka. Jadi koncone sing mempengaruhi ngono iku mang nggone tengah-tengahin neraka. Lah, ngene iki nek gak maca Quran, iki kan ya garuh to. Ternyata urusan kuburan jangan dibangkitkan. Itu satu akidah yang harus terpatri dalam hati. Jangan sampai terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang busuk, pengaruh yang buruk, sampai wani ngomongke swarga ya nek donya iki.
Ya, neraka ya nek donya iki. Nek sugih awake bojone ngayu-ayu ku swarga. Bahaya lho kalimat kayak gini. Wis kere bojone elek. Iku neraka. Di kalimat-kalimat kayak gini ini alhamdulillah anaknya sing katut. Nek jagane katut teko omah perlu ngandani anak-anake ya. Masalah urusan bangkit dari alam kubur ini sebuah akidah yang harus melekat dalam diri kita, di anak-anak kita. Masalahnya kalau kita tidak membentengi akidah terhadap anak cucu kita, nah terus ono penguasa sing gak genah itu kan bahaya. Padahal akidah kita itu lakum dinukum waliyadin dan lam yalid walam yulad itu harus betul-betul ada dalam diri kita. Tapi ternyata ya ini lah ya. Padahal di sini hanya mengatakan kon yo percaya ta. Nek jange besok awake dhewe iki wis mati. Kan maksud saya ngomong kayak gini jangan sampai anak cucu kita akidahnya itu diodol-odol yang dari sisi ini itu jangan sampai. Sisi masalah dibangkitkan dari alam kubur itu sebuah keyakinan. Nek cara Jawa ning itu harga mati, enggak bisa ditawar lagi dah. Ya itu maksud saya itu kalau enggak moco, enggak ngaji Quran, ya terjemahnya gak diwaca, maknane gak diwaca, gak diangen-angen sak maknane mung diwaca banter sampai khatam. Tapi kalau gak digenahno maknane kan gak ketemu toh. Bahaya pengaruh di dunia. Wong sing mempengaruhi kon yo percaya tejane awake dhewe wis mati, sudah berubah jadi tanah, tinggal tulang belulang, terus diuripke maneh kon yo percaya ta ngono iku. Kan ngono tok iku mah. Ternyata sing ngomong kaya ngene yang mempengaruhi itu sudah berada di tengah-tengah neraka jahanam. Terus yang dipengaruhi bersumpah, demi Allah hampir saja kamu mencelakakanku. Ini loh, kalau sampai dia itu iya kaya bener ya ngomongmu, bahaya gitu ya. Ragu tok tidak boleh urusan akidah, karena dalikal kita bula roy bafi, tidak boleh kita meragukan itu. Ya ini kan awake belajar maca ayat Saidi kemudian baca hadis, kemudian membaca penjelasannya para ulama seperti apa. Itu tadi ya. Makanya kalau kita tidak ngaji, tidak baca Quran, gak angen-angen sak maknane ngono iki mah ya gak ketemu. Tapi nek kita baca pelan, niki mang maca oleh sak ayat, rong ayat. Terus awake dhewe intinya jangan sampai terpengaruh oleh ucapan-ucapan orang kafir, ucapan-ucapan orang munafik yang mempengaruhi akidah kita. Karena mereka kalau tahu orang-orang kok ngaji Quran, ngaji sunnah, itu kalimat yasudduna angka sududa, mereka senantiasa menghalang-halangi dengan sekuat tenaga. Isa sudah? Belum, 4 menit. Hah? 4 menit. Punjul? Belum. Kurang. Kita tambah sedikit. Ayat berikutnya monggo. Surah Baqarah ayat 11. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 11. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kayak gitu ya. Sing mempengaruhi kon ya percaya tah nek jane awake dhewe wis mati, wis berubah jadi tanah, tinggal tulang belulang. Niki nek dikandani kon aja gawe kerusakan di permukaan bumi ini. Qalu innama nahnu muslimun. Ya, kayak gitu itu jawaban orang-orang munafik kayak gitu itu. Bahaya sekali. Lanjut.
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Kayak gitu ya. Sama dengan yang atas tadi ya. Kan semula itu manusia setiap jabang bayi lahir ini kan kullu mauludin yuladu alal fitrah ayil fitratil Islam. Setiap jabang bayi lahir entah dari rahim muslim atau dari rahim kafir atau dari munafik tadi, itu semuanya suci. Lah yang merusak inilah kan ya orang tuanya sendiri, sehingga menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Sehingga Rasul sabdakan au yuhawidanihi au yunasironihi, semua itu lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Kok ono sing Yahudi, orang tuanya yang menjadikan Yahudi. Kok menjadi Nasrani, orang tuanya yang menjadikan mereka Nasrani. Sementara seperti itu sudah azan. Gimana? Kita tutup apa masih ada yang perlu dibahas? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.